Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali hari ini bisa berjumpa untuk membawakan market review. Sebelum saya mulai, saksikan yang satu ini. Oke, sebelum saya mulai, saya akan review dulu ya video yang sudah saya buat kemarin, yaitu IHSG. Ketika di level 6.000 ini, bagaimana karakteristik perdagangannya, pergerakannya tepatnya. Ya, ini dia. IHSG dengan volatilitas yang tinggi. Dan hari ini IHSG wow banget ya. Bam, bam, bam. Gap up dan naik. Padahal kemarin gimana? Kemarin dia turun terus naik. Dan hari ini dia lompat dan dia naik terus. Dan itu tidak lepas dari beberapa pergerakan yang super sekali ya. Antam sampai hampir arah ya. ISAT, arah. Terus apa lagi? Wah, ini luar biasa sekali. Agro, ARA, wah, member kita profitnya luar biasa. Ini happy sekali dan hari ini saya lagi ada acara, kita bikin video di outdoor ya. Saya bikin video di outdoor di salah satu cafe di Solo. Dan yang saya sesalkan adalah saya jual Indosat kecepatan. Karena saya pikir, wah ini volatile. Dan I'm quite happy with the profit ya. Jadi cukup happy dapat profit dan dapat sekitar 13%-an ya, happy lah ya. Saya keluar di level berapa tadi? Pokoknya ekornya 670-an, 680-an dan 3.600, sorry. Pokoknya bukan 3.600, sebentar. Saya cek dulu, bisa. Oh ya, saya jual di level 3670 benar. 3670, 3680 saya sudah jual karena wah nanti bakal repot banget nih. Apalagi kemarin kan candlenya kayak gitu, kayak jarum gitu. Saya nggak lihat dulu deh. Saya jual dulu, saya pegang cash dulu aja, pikir saya nanti setelah jam setengah tigaan saya tak masuk lagi. Ternyata saya dapat laporan, Isat Ara. Oh my god, kepala mau meledak. Emosional. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah ngalamin hal yang sama seperti saya? Ayo, siapa? Masalahnya saya di Indosat itu full amount. Full amount Bapak Ibu. Kebayang nggak sih saya jual di 3.600, kalau mau saya jual di 4.200. Wah, profitnya oh my god. Ya, gitulah. Belum rezekinya. Ya sudah. Tapi saya bersyukur dapat dari Antam, Teens. Tadi saya profit taking di Breeze, saya profit taking dulu, jual dulu. Terus dapat lagi dari mana? Banyak, tapi Antam saya belum jualan. Malah tadi ketika dia swing, saya icip-icip nambah lagi. Oh, saya pindahin dari ISAT, saya pindahin ke Barito. Ya, saya pindahin ke Barito sebagian karena saya lihat dia buy on weakness. Tadi sore sempat kepengen beli friend, tapi teman saya bilang, friend tuh ARB loh. Wah, kalau ARB saya nggak mau. Tapi ternyata friend penutupannya lumayan, dia bisa naik. Dari minus 7% jadi cuma tinggal minus 2%-an. Hampir ARB atau ARB, saya nggak tahu. Karena praktis sorean tadi saya nggak lihat market sama sekali. Ya, ya itulah psikologisnya kalau market lagi deng penuh dengan volatilenya tinggi ya. Ya, disyukuri saja, disyukuri saja. Saya berharap nanti, tinggal berharap aja kalau IHSG bisa bisa kasih harga diskon. Swing dulu untuk saya masuk lagi. Berharap besok kasih diskon lah, merah lah. Nggak banyak ya, trader berharap kalau marketnya merah, nggak banyak. Karena kita sudah profit, pengen dapat barang ya merah dulu lah. Tapi
Semoga yang merah itu nggak semua ya. Saya juga berharap yang naik tetap naik, yang merah ya merah dulu nanti. Beberapa emiten yang saya kepengen untuk serok ya, beberapa untuk kepengen untuk serok dan beberapa itu diantaranya saya naksir emiten batubara. Saya cukup yakin emiten batubara ini belum selesai dan Bapak Ibu lihat pergerakannya kan ya kayak Adaro, Doit itu kayak maju mundur cantik gitu. Kecuali PTBA, PTBA wah keren banget PTBA. Nah, saya mau masuk ke salah satu itu lagi untuk cari momentum. Dia pasti masih akan bergerak positif ya. Jadi saya akan ini ya. Sembari tentu saja sektor telco saya juga akan masuk lagi. Kalau ISA terlalu tinggi rasanya friend rasanya oke. Dan itu untuk trading pendek ya. Saya di ISA juga nggak mau trading panjang, saya trading pendek. Saya telco saya kepengen masuk di Excel dan friend. Tapi coba nanti kita coba cek chart mana yang paling oke ya. Ya gitu. Sebelum saya mulai membawakan market review ini, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe ya channel YouTube kami, video kami, diberi jempol ya, beri jempol. Kenapa beri jempol? Karena dengan begitu Bapak Ibu sudah mendukung kita. YouTube, algoritma YouTube, ketika Bapak Ibu memberi jempol, subscribe, dia akan tahu karakter seperti apa yang cocok dengan channel ini dan dia akan merekomendasikan ke orang-orang, memberikan saya nggak beriklan, tapi dia akan merekomendasikan, akan nongol di karakteristik penonton-penonton yang nonton ke channel YouTube saya. Dia akan menyarankan, udah nonton ini belum, udah nonton itu belum, gitu. Jadi yes, tolong Bapak Ibu dukung channel kami supaya semakin berkembang lagi dengan memberi share ya video-video. Dan tidak ada salahnya juga karena video yang kami berikan, yang saya dan tim berikan, kita akan pastikan video ini selalu berkualitas. Oke? Ya, kita coba bahas market reviewnya. Ini saat, saya kalau lihat ini gregetan banget. Tadi saya diketawain habis-habisan sama partner saya, sama teman saya diketawain habis-habisan karena ditinggal arah. Emang bener. Kita tadi ketawa-ketawa, ditinggal arah malah ketawa-ketawa kita. Ya, malah ketawa-ketawa, happy-happy aja karena ya udah profit sih, santai aja, cool aja. Belaga cool tepatnya. Walaupun gondok. Oke, composite. Nah, composite-nya wow banget, 1,8% dan net buy 775,3 miliar. Keren banget, keren banget. Wah, IHSG kayaknya momentumnya bang-bang. Seperti saya katakan bahwa IHSG ini keren banget dan ini hari Rabu ya, saya coba akan pertengahan minggu, besok Kamis Jumat, jadi saya akan coba kasih lihat sedikit weekly-nya. Weekly-nya ini keren banget ya, keren banget ya. Saya sudah buat market review weekly. Buat yang VIP silahkan nonton lagi. Kita udah rekomendasikan beberapa emiten dan hari ini emiten-emiten itu nyata terbang ya. Saya kemarin rekomendasi ISA terbang, BCA terbang, Pegas terbang ya. Itu beberapa emiten yang kita rekomendasikan. Yang belum terbang cuma tinggal sedikit dan itu rahasia. Oh, Era ya terbang. Wah, terbang semua, nyaris terbang semua. Dan ini keren banget sebenarnya. Composite ini saya senang banget ya, senang banget dengan composite kita. Kalau kita lihat monthly-nya lebih happy lagi ya. Nah, happy lagi dia udah di atas skyline monthly dan posisinya sudah nyaris kembali ketika sebelum pandemi. Oh banget kan? Anti badai men, IHSG. Ya kena badai ya, tapi udah cepet banget ini recovery-nya. Nggak ada setahun dari recovery. Hebat sekali ya. Kita berharap di tahun 2021 composite akan bam meledak ya. Kita coba saya kasih lihat gambarannya. Betapa ini mandi ya, nih. Tahun 2015 begitu dia rally, nih perhatikan. Wah, cepat sekali ya. Dan ini termasuk cepat. Dia sudah di sini nih. Dia sudah di sini. Jadi IHSG siap-siap bikin all time high lagi. Ini butuh waktu ketika 2015 dia butuh waktu sekian bulan ya untuk sampai di titik ini ya. Dia butuh waktu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, nyaris 26 bulan. 26 bulan, Bapak Ibu. Ini candle monthly, berarti satu candle 1 bulan. Dan IHSG balik ke titik itu hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya untuk 9 bulan dia balik ke titik. Jadi tahun 2015 dia 26 bulan sampai ke titik ini, sedangkan di tahun 2020 dia cuma butuh 9 bulan saja. So, masih mau tunggu momentum ini? Masih yakin? Nggak pengen mendapatkan potensial lagi. Tahun 2021 ketika vaksin sudah mulai banyak dan suku bunga tetap di level ini ya, I'm quite happy suku bunga ada di level 3, sekian persen ini, yang mana akhirnya mendorong para pengusaha untuk menginvestasikan duit dia ke market real, jadi nggak di bank gitu ya. Dan dunia juga recovery dengan ada vaksin, China ngegas, Indonesia kirim bahan baku ke sana, ekspor juga bagus ya, neraca perdagangan bagus dan sebagainya. Inflasi juga tertekan dengan baik, ekonomi bagus, mulai rolling ya, mulai rolling. Jadi 2021, 2022 itu momentumnya, saya rasa ekonomi kebangkitan ekonomi Indonesia lagi. So don't miss it ya. Jangan tunggu terbang baru kita mulai action. Sekarang actionnya. Kalau tunggu terbang telat. At least Bapak Ibu saya kasih kesempatan terakhir di kuartal pertama tahun 2021. Jadi di waktu yang tinggal pendek ini sampai kuartal pertama 2021 itu sampai bulan Maret. Segera saja kalau mau belajar, kalau mau mempersiapkan pondasi ya sekarang saatnya. Nanti ketika Maret kalau ekonominya sudah terbukti stabil, oke, laporan keuangan tahunan ternyata tidak sejelek yang diperkirakan, boom, breakout dengan canggih banget. Oke, dan kita coba lihat sektoralnya bagaimana. Saya akan ulas cepat aja. Oh ya, saya akan bikin video mengenai market outlook. Harusnya tadi saya bikin video market outlook, tapi karena suasananya berisik, jadi outdoor bikinnya, dan berisik, jadi saya nggak cocok ya, masa bikin market outlook kondisi berisik gitu ya. Jadi nanti kita akan bikin webinar live untuk bahas tentang market outlook, dan saya akan undang our trainer kali ini karena saya bikinnya webinarnya ini dalam webinar online. Jadi kita akan acara talk show-nya akan mungkin saya tektoknya lebih menarik lagi ya. Pada ketagihan kok. Banyak yang request, "Pak, webinar lagi, webinar lagi." Oke, tenang aja, don't worry. Kalian dukung channel YouTube kami akan selalu berikan konten-konten yang berkualitas untuk kalian. Deal? Oke. Agree. Agri keren banget. Kita udah bilang berbalik. Agri tenang, selama ada di N plus N line, fine. Dan Agri hari ini, PEM. Agri boleh dipantau karena apa? Ini baru naik, hari ini baru naik. Jadi biasanya dia setelah beberapa hari sideways ini dia breakout. Jadi saya lihat ini cakep banget. Kalau lihat perdagangannya harusnya sih dia akan naik cukup besar ya. Kalau lihat perdagangan dia akan bisa naik lagi ya menjelang akhir tahun. Terus mining keren ya. Kemarin juga tertahan dan kita juga ada prediksi saya dan teman-teman, kita hold Inco, Antam, dan Tins. Semua tombol selnya saya bilang jual, buang semua. Bukan jual, sorry, dibuang semua. Sementara kita nggak jualan ya. Antam, Tins, sama Inco. Kapan jualannya? Nah, ada kodenya, kita ada kode. Saya sudah tentukan target-targetnya, kita akan siap jual emiten-emiten itu. Tapi sekarang saat ini, belum. Saat ini belum. Saat ini kita masih let the profit run ya. Mining itu ada batu bara, ada nikel, timah, emas, banyak ya. Mineral-mineral lain juga banyak kok. Terus basic industry, wah ini juga keren, basic industry ya. Tuh, dia bikin higher high lagi. Walaupun candlenya tidak biru tua, tapi dia di atas. Lumayan, bagus. Lalu pasti ada finance. Nah, keren kan finance? Kalau IHSG naiknya besar, hampir dipastikan ini juga ikut andil di dalamnya. Tapi ini belum, momentumnya belum.
Sebenarnya saya bulan Desember ini berharap finance melemah dulu, koreksi dulu. Saya mau belanja soalnya. Belum banyak, belanjanya belum banyak. Oke, terus miscellaneous industry, keren ya. Miscellaneous industry kemarin juga kita ada kode. Terus ada trade, sektor trade. Keren. Terus infrastructure, ini saya juga rekomendasikan, tadi saya sudah sebutkan. Infrastructure, properti masih lumayan. Nah, ini juga bagus nih buat Bapak Ibu yang sudah ketinggalan saham-saham emiten yang terbang, mungkin boleh melirik sektor ini. Consumer, kalau consumer ini yang agak sedih nih saya nih, jujur agak sedih. Karena apa? Yang lainnya terbang tinggi, dianya tertahan, masih sideways malah. Waduh, sedih banget saya, sedih, asli sedih. Ya, itu secara sektoral ya, kita akan ulas 5 emiten untuk besok. Kasih bonus lah, untuk hari ini mungkin ada lebih, saya lihat ada beberapa yang bisa untuk selain buy on weakness, Bapak Ibu bisa juga untuk ada yang hari ini baru pertama kali naik, jadi Bapak Ibu bisa ngejar ya, masih bisa, belum terlalu, risk and rewardnya masih imbang ya. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe dulu dong channel YouTube kita. Oke, nah emiten pertama saya akan bahas Excel. Excel ini bagus ya. Pak, ini kan udah naik tinggi. Ya, jangan salah. Dia kemarin, ini hari ketiga. Memang karena dia ini aja. Cuma kita tunggu dia ketika semakin, dia ini, saya berharap dia koreksi soalnya. Berharap koreksi. Jadi, kalau besok dia masih biru tua lagi ya, untuk momentum jangka pendek aja. Tapi saya berharap dia koreksi dulu. Sementara ini mendekat ya. Selendangnya mendekat. Terus selain Excel yang sudah tinggi ini, saya mau rekomendasikan Friend. Nah, Friend ini menarik dicermati karena apa? Sebenarnya dia ini sentimennya, dia secara chart dia ada di atas skyline, masih di atas skyline tepatnya, dan dia di atas selendang. Jadi Bapak Ibu kalau mau pengen trading pendek ini cukup saya perhatikan, ini cukup menarik untuk dibeli karena dia risk and reward-nya oke. Cuma pastikan Bapak Ibu tidak bermain di area yang terlalu dekat dengan ini ya. Maksudnya kalau jebol ini harus jual ya. Karena apa? Karena ini agak berbahaya. Dia dekat dengan area level 50-an ya. Saya agak hindari emiten-emiten ini sebenarnya. Jadi kalau dia besok bisa hijau candlenya, Bapak Ibu spec buy, beli bertahap, silakan bisa dicermati untuk emiten ini. Selain Friend, saya ada satu lagi yang saya suka yaitu BSDE. BSDE ini menarik untuk dicermati karena hari ini dia baru breakout. Yang mana kemarin dia turun, mantul di daerah selendang, dan hari ini dia breakout. Biasanya besok masih bisa kasih kesempatan untuk naik lagi. Ya. Jadi silakan ini BSDE. Kemudian MNCN, jarang juga saya rekomendasi saham ini. Hari ini dia baru aja terbang melewati selendang. Nah, biasanya kalau dia naik, biasanya kalau besoknya hijau lagi, cukup lumayan dia momentumnya. Ya, setidaknya masih bisa dapat 1-2 candle lagi kan lumayan. 3-4% apa sampai maksimum 5% kita keluar dulu ya. MNCN. Lalu United Tractor. Nah, United Tractor ini yang masih cukup menarik karena dia belum terlalu jauh. Jadi besok kalau dia bisa breakout itu bagus ya. Kalau besok candlenya biru tua, silakan dicermati untuk United Tractor ini. Kemudian, nah satu ini adalah INAF dan KF bebarengan ya, bebarengan. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ini kelihatan cukup stabil dan sideways dan selendangnya sudah semakin mendekat. Nah, ini biasanya kalau dia dekat nyentuh-nyentuh model ini bisa lanjut ya. Coba kita cek untuk besok. KF juga sama. Nah, ini sama. Ya. Spek buy aja, spek buy. Nanti dia terbang lagi, lanjut lagi. Saya sengaja cari-cari yang murah-murah, yang maksudnya murah, tapi yang at the support ya. Karena kemarin sudah terbang-terbang semua rekomendasi kita. Jadi yang belum terbang, itu kita yang entry. Oke, sampai di sini dulu market review dan rekomendasi saham dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ya, ketika kita upload video ini, Bapak Ibu bisa dapat notifikasi. Oke, happy profit semua.
Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. 3M ya ini dijalankan dengan baik. Sampai jumpa. God bless.